Waalaikumsalam. Selamat sore, di Lombok sudah jam 3:30 ya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sehat semua, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, terima kasih atas kesempatan. Yang kedua, saya menikmati betul tadi ya Bang Azmi menyampaikan beberapa hal yang menarik ya, yang menunjukkan bahwa memang Indonesia ini adalah akumulasi dari kebaikan-kebaikan anak bangsa. Jadi tidak ada dan tidak boleh kita merasa bahwa kelompok kita sendiri, apapun nama kelompok kita itu, baik itu atas nama suku, agama, atau apapun ya, yang berjasa untuk Indonesia. Kita tidak sendirian, tapi kita bersama. Jadi semua meletakkan jejak yang terbaik, ya, fondasi untuk Indonesia yang bisa kita saksikan dan kita nikmati pada hari ini. Saya ingin langsung saja kalau bicara tentang peran ulama, bapak-bapak dan saudara-saudara kita semua sebagai anak bangsa banyak mendengar selama ini tentang peran ulama, dan memang benar bahwa para ulama, tokoh-tokoh Islam itu berperan luar biasa ya, dengan lahir dan batinnya berjuang untuk Indonesia. Nah, saya sebelum bicara tentang peran ulama, saya ingin saya ingin batasi saja langsung. Kenapa sih demikian kuat semangat itu ada di kalangan para ulama? Nah, saya ingin tarik ke dalam beberapa hal yang mendasar di dalam Islam. Yang pertama, Islam itu punya prinsip bahwa nilai dasar dari interaksi antar manusia itu adalah ta'aruf. Ta'aruf itu artinya saling mengisi, saling melengkapi, dan saling belajar. Jadi kalau misalnya Samuel Huntington pernah mengatakan bahwa the clash of civilization itu akan menjadi sesuatu yang dominan, maka di dalam Islam itu sebenarnya the clash of civilization itu bukan sesuatu yang asal ya. Justru yang asal itu adalah ta'aruf. Ta'aruf itu saling melengkapi, saling mengisi, dan saling belajar. Kalau kita baca Al-Quran itu di Al-Hujurat itu ada ya. Li ta'arufu. Jadi semua keberagaman ini Tuhan ciptakan itu untuk kita ta'aruf. Dari kata ta'aruf itu kan ada ma'rifah. Ma'rifah itu ilmu, artinya saling belajar. Kemudian ada al-urfu. Urfu itu artinya membangun konsensus. Jadi itu prinsip yang pertama. Jadi ada prinsip bahwa kita di dalam interaksi itu memegang teguh ya apa yang disebut dengan prinsip ta'aruf. Yang kedua, Islam juga mengajarkan bahwa tidak ada tempat bagi rasialisme dan rasisme di dalam Islam. Jadi sejak awal itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu kesempatan yang paling penting ya sebelum beliau meninggal dunia di Hajjatul Wada namanya itu menyampaikan bahwa semua kalian ini anak Adam dan Adam itu dari tanah. Tidak ada keutamaan la fadla li arabin ala ajami. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab di atas orang yang bukan Arab. Tidak ada keutamaan li ahmara ala aswad, bagi yang kulitnya putih atau merah di atas yang kulitnya hitam. Jadi rasisme dan rasialisme itu adalah hal yang sangat ditentang oleh Islam. Kemudian yang ketiga, bahwa Islam juga berprinsip di dalam ranah pluralitas sosial. Di dalam kita berada di ranah kemanusiaan ini, maka kita perlu mencari titik temu atau konsensus, konvergensi. Maka kemudian itulah yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah, membangun konsensus dan konvergensi. Semua istilahnya penduduk kota Madinah tanpa melihat agamanya apa itu diikat dalam satu konstitusi namanya Piagam Madinah. Orang Muslimnya, orang Yahudinya, orang Arab yang non Muslim, dan semua yang ada yang tinggal di tempat itu punya hak dan kewajiban yang sama. Itu sebenarnya kalau bisa kita katakan satu penanda ya bagi apa yang kita kenal sekarang dengan konsep kewarganegaraan, kesamaan dalam hak dan kewajiban, berbagi beban sesama anak bangsa. Nah, saya pikir paling tidak dari tiga hal ini maka kemudian para ulama memang kemudian merumuskan Indonesia seperti yang kita saksikan sekarang. Kalau kita tarik ke masa sekitar katakanlah awal-awal abad ke-20,
kan ulama yang kemudian menjadi pahlawan nasional kita seperti Kiai Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, kemudian ada Tuan Guru Zainuddin ya, pendiri Nahdlatul Wathon yang juga pahlawan nasional. Beliau-beliau ini ketika berada di tanah suci di Mekah dulu, beliau belajar, mereka tuh belajar dua hal. Pertama belajar tentang Islam, yang kedua belajar tentang semangat kemerdekaan, memerdekakan diri dari penjajahan. Nah, pada saat yang bersamaan, ketika itu juga ada ide pan-islamisme. Pan-islamisme itu kira-kira ide yang tujuannya bagaimana ada satu sistem politik tunggal untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia. Para ulama itu tahu tentang ide Islam, pan-islamisme, tahu tentang ide khilafah, tapi bukan itu yang mereka bawa ketika pulang ke Indonesia. Jadi kalau sekarang misalnya mohon maaf ya, ada yang bicara tentang ide khilafah sebagai sistem politik ya, lalu berbicara di tengah publik seakan-akan itu inilah yang terbaik. Enggak seperti itu. Jadi para ulama kita yang yang kemudian menjadi pejuang-pejuang kemerdekaan itu sangat mengerti tentang ide khilafah. Tapi bukan itu yang mereka bawa ke Indonesia. Mereka kalau bahasa istilah pesantrennya Bapak itu sudah hatam ya, dari A sampai Z tentang ide khilafah. Tapi itu nggak cocok untuk Indonesia. Mereka lebih memilih untuk mengedepankan ya, prinsip-prinsip yang universal, prinsip-prinsip yang paling mendasar dari Islam, yang diantaranya 3 yang saya sebut di atas. Nah inilah kemudian yang diperjuangkan oleh para ulama kita. Nah karena itu bagi saya sebagai seorang Muslim ya, melihat Indonesia saat ini, saya memaknakannya adalah sebagai amanah dari para ulama. Dan arti dari amanah itu adalah kita jaga dan kita rawat ya. Jangan sampai ada hal-hal yang mendestruksi keindonesiaan. Maka penting bagi kita semua yang menurut saya, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, untuk hal-hal yang disampaikan oleh para ulama yang dituangkan di dalam perjuangan panjang mereka di masa-masa kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan, itu perlu untuk terus ditransmisikan ke generasi-generasi berikutnya. Kita sering sekali bicara tentang peran ulama, tapi sebatas romantis. Bahkan ya mohon maaf kalau misalnya di pondok pesantren juga atau di komunitas muslim, ya kita sebatas ya ulama punya peran besar. Tapi konten dari apa yang mereka bawa, nilai-nilai yang kemudian menjadi pupuk bagi Indonesia bersama yang kita nikmati sekarang, itu jarang kita paham. Jadi sekarang justru ketika bicara tentang peran ulama, kita lebih kepada aspek formalismenya, lebih kepada aspek simbolnya. Jadi ketika kita berbicara tentang ulama misalnya yang dijadikan sebagai tagline di depan misalnya adalah adalah pakaian, adalah jubah. Iya, Pangeran Diponegoro berjubah, tapi kan bukan di situ esensinya. Iya, Kiai Hasyim Asy'ari berjubah dulu pakai surban, tapi kan bukan itu esensi. Yang dibawa oleh mereka-mereka, beliau-beliau itu adalah ide untuk membangun rumah bersama yang namanya Indonesia. Dan bukan mengacu ke siapa-siapa, tapi mengacunya memang kepada apa yang dirintis oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ingin saya katakan di sini bahwa Indonesia yang kosmopolitan, di mana wawasan kosmopolitan itu merangkum seluruh anak bangsa. Indonesia yang bukan nativisme. Nativisme itu bisa berujung seperti kata Bang Azmi tadi, bisa berujung kepada sukuisme. Misalnya sukuisme yang dinasionalisasikan. Nggak kayak begitu. Nah, Indonesia yang dalam bentuk yang kosmopolitan ini, itu dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang otentik. Saya ingin sampaikan, Indonesia dalam bentuk yang sekarang, dengan pandangan kosmopolitan yang merangkum semua anak bangsa sebagai rumah bersama, dari seluruh anak bangsa, apapun agamanya, apapun etnisnya, apapun latar belakangnya,
adalah sesuatu yang otentik Islam. Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru di dalam tuntunan-tuntunan dan prinsip-prinsip agama Islam. Nah, ini yang ingin saya tegaskan karena mohon maaf saya melihat ya, termasuk yang tadi Kak Dian sudah sampaikan ya, mungkin nanti Profesor Peter Carey juga akan menyampaikan lebih banyak ya, bahwa ada narasi yang muncul di ruang publik. Bentuk kita ber-Indonesia itu seakan-akan bukan itu bentuk yang legitimate di dalam Islam. Bahwa ada bentuk yang lebih ideal. Bahwa ada sistem politik yang lain yang seharusnya kita anut di Indonesia. Nah, saya katakan Indonesia dalam bentuk yang sekarang adalah sesuatu yang Islami, yang otentik, yang lahir dari kesadaran mendalam terhadap substansi tuntunan Islam. Kalau kita bicara tentang tuntunan Islam itu kan, ini saya ringkas saja secara sederhana. Kalau kata Profesor Ismail Raji Al-Faruqi itu ada 3. Pertama, universalitas. Yang kedua, rasionalitas. Dan yang ketiga itu adalah keadilan. Jadi, nilai-nilai inilah yang sebenarnya difondasikan dan itu terwujud ya di dalam dokumen-dokumen meta-yuridis yang ditinggalkan oleh para founding fathers. Kalau kita lihat Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dokumen meta-yuridis kita, itu kan tercermin semua. Bagaimana para ulama tidak kemudian meminta negara ini sebagai negara agama, negara Islam, tetapi mereka menitipkan nilai-nilai universal yang kemanfaatannya itu memang untuk kemanusiaan. Dan saya pikir itu kontribusi ulama yang sangat besar ya untuk Indonesia. Nah, kemudian apa sih yang kemudian harus kita lakukan ya sebagai generasi sekarang? Yang pertama yang tadi saya sampaikan ya, maknakan bahwa Indonesia yang kita terima ini adalah amanah, kita jaga bersama. Yang kedua, menurut saya membangun sikap positif ya, karena di dalam Islam itu kan yang namanya husnuzon ya, berprasangka baik ya, itu adalah salah satu prinsip dalam interaksi sosial. Saya melihat bahwa banyak hal yang terjadi di antara kita itu lahir karena tidak ada mutual trust di antara kita. Bagaimana kita bisa saling memberi kalau kita tidak saling percaya? Bagaimana kita bisa bekerja sama kalau kita tidak take and give? Bagaimana take and give kalau tidak saling percaya? Nah, ini tantangan menurut saya, dan setiap kita bagian-bagian Indonesia yang cinta pada Indonesia, umat Muslim, Kristianinya, umat Katoliknya, umat Budanya, umat Hindu, umat Konghucu dalam konteks agama, Jawanya, Padangnya, dan semua ya, dan dalam semua konteks itu masing-masing secara intern membangun keterbukaan kepada yang lain. Kemudian secara lintas elemen itu membangun komunikasi. Saya rasa kalau kita membangun komunikasi, Bapak-bapak dan Ibu, banyak hal yang bisa kita selesaikan. Mohon maaf ya, kalau kita bicara tentang isu kedua tadi yang disampaikan oleh Kak Dian tentang isu khilafah, ya. Banyak sekali anak-anak muda kita yang terpengaruh dengan isu khilafah itu karena mereka melihat hanya dari tagline, hanya dari permukaan. Istilah khilafah itu bahasa Arab, lalu dikaitkan dengan istilah khilafah dalam Al-Quran. Padahal dalam Al-Quran konteks khilafah jelas beda dengan teori politik dan konsep kekuasaan yang hendak diusung oleh para pengusung khilafah. Nah, ini menurut saya perlu literasi ke dalam ya, dan ini juga sedang dilakukan juga oleh teman-teman dari banyak ya, di teman-teman yang saya kenal ya, dari organisasi-organisasi Islam yang ada, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan banyak juga sedang melaksanakan literasi ke dalam supaya anak-anak muda kita itu tidak mudah
terpengaruh dengan jargon-jargon yang menggunakan idiom-idiom keagamaan. Itu sudah pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.